Selamat datang di channel YouTube saya dan hari ini sudah memasuki episode ke-11 materi tentang Whole of Government. Whole of Government ini adalah salah satu materi yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang dilaksanakan atas kerjasama antara Universitas Borneo Tarakan dengan Puslatbang KDOD LAN Samarinda. Nah, untuk hari ini, materi tentang whole government ini erat kaitannya dengan masalah-masalah yang terkait dengan pelayanan publik. Nah, untuk materi yang saya dapatkan, ada 3 pokok bahasan atau 3 materi penting ataupun 3 masalah penting yang saya bisa jelaskan secara singkat. Yang pertama itu adalah inefisiensi, di mana inefisiensi ini dalam artian bahwa dalam mengurus sesuatu surat ataupun suatu masalah ataupun mengurus sesuatu di kantor dinas, contohnya mengurus KTP, tentu kita akan mendapati begitu banyak administrasi yang harus kita lalui ataupun begitu banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Dalam artian bahwa hal ini sungguh sangat tidak efektif dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, karena semakin banyak berkas administrasi ataupun persyaratan yang harus dipenuhi, tentu akan semakin sulit atau semakin berat untuk masyarakat memenuhi persyaratan tersebut, terlebih jika waktu yang diberikan sangat singkat, dalam artian bahwa persyaratannya sangat banyak tetapi waktu untuk pelayanan tersebut sangat singkat. Nah, hal ini berkaitan erat dengan tiga prinsip dasar dari calon pegawai dari aparatur sipil negara, yaitu pelayanan publik, terus pengayom masyarakat, dan pemersatu bangsa. Nah, hal ini sangat berkaitan erat dengan materi yang saya dapatkan, yaitu whole government. Selain dari inefisiensi, yang kedua adalah tumpang tindih kewenangan atau tumpang tindih kekuasaan dari dinas-dinas terkait yang berada di suatu daerah, di mana pengalaman yang saya pernah alami, saya pernah melakukan penelitian di suatu daerah di mana ada 2 dinas yang terkait namun saling dilempar tanggung jawab, sebab mereka kedua dinas ini menganggap bahwa kewenangannya sama, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sarung sutra, di mana jika saya pergi meneliti ke kantor dinas UMKM dan koperasi, mereka menganggap bahwa sarung sutra ini merupakan sumber penghasilan masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh masyarakat yang telah berpenghasilan sebagai pengrajin sarung sutra dapat dikatakan sebagai usaha kecil menengah. Nah, selain itu, saya juga berpindah kepada dinas pariwisata, dan mereka menganggap bahwa motif-motif sarung sutra ini merupakan motif warisan budaya dan patut untuk dilestarikan, dalam artian bahwa kewenangan dari dinas kebudayaan ini adalah untuk melestarikan motif. Nah, di situ saya bingung, apakah betul dari kedua dinas ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama? Sebab di dalam whole government ini berprinsipkan bahwa adanya integrasi polisi atau polisi integrasi, dalam artian bahwa kedua dinas ataupun bukan hanya kedua dinas tetapi dinas-dinas terkait yang ada di dalam suatu daerah haruslah terintegrasi demi menciptakan pelayanan publik yang prima. Terus selain konsep WOG yang polisi integrasi, ada juga polisi coherence, dalam arti bahwa selalu koheren dengan apa yang ada. Terus yang ketiga, cross-cutting policy making, join up government, dalam arti bahwa join up ini saya ambil contoh di dalam satuan tugas gugus COVID-19, di mana dalam satuan tugas tersebut bukan hanya dalam 1-2 dinas terkait yang ada di dalamnya, tetapi beberapa dinas terkait, semisal dari dinas sosial ada, dinas kesehatan pun ada, TNI Polri pun ada. Nah, di sini presiden menganggap bahwa harus ada satuan tugas yang mengurus tentang COVID-19 seperti itu. Nah, itulah contoh sangat yang dapat kita alami atau dapat kita dapatkan di dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan whole of government di bidang atau dalam konsep join up government. Nah, selain itu juga WOG ini berkaitan dengan pengembangan kebijakan, pengelolaan program, dan pemberian pelayanan. Nah, seperti itu cukup singkat dari penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.